memenuhi dan segala macam. Nah kalau saya baca Quran, maka otomatis saya melakukan apa yang Allah sukai, betul tidak? Betul. Allah sang pemilik rasa suka akan menggerakkan rasa suka produser, kru film, sutradara dan semua sistem produksi sampai penonton. Jadi saya berpikir kalau saya ingin 3 elemen ini suka sama saya, maka saya tidak punya pilihan lain bikin yang memiliki rasa suka sama saya. Dan itu ternyata terbukti. Sampai detik ini saya termasuk pemain yang masih bisa syuting terus gitu, dengan usia yang masih muda ini. Oke, berarti manfaat dari Al-Quran, makna dekat dengan Al-Quran di situ itu ya? Robana videonya sama benar, karena Allah kan berkuasa di dunia dan akhirat. Jadi kalau kita belajar Quran, maka kita kan bahagianya di dunia dan akhirat. Mau lah, makanya itu saya ngajak yuk kita buktikan. Suka dengan Al-Quran dulu ya? Suka belajar, baca, mempelajari, memahami, mengamalkan. Allah jamin pasti kalian hidupnya akan lebih baik. Karena kan innamal tu'aduna lawaqi kita di surat 7 sesungguhnya apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi. Jadi ngapain nyari yang nggak pasti? Benar. Yang pasti aja udah dijanjiin Allah gitu ya. Allah pula yang janjinya, bukan. Kok malah nyari yang nggak pasti? Gitu. Logika saya kan simpel banget karena kan saya seorang ekonom. Jadi ngapain yang ribet-ribet, yang pasti aja. Kalau saya, karena saya kan memang ada yang enak, ngapain cari yang susah? Kenapa yang mudah aja bisa, kenapa disusahin kan gitu ya? Iya. Makanya saya belajar. Nah kalau saya senang, saya ini nggak berbagi ke orang lain. Harus dong. Karena kan nggak bermanfaat kalau kita nggak berbagi kan. Ibu ini pintar banget. Jadi dari situ saya ngajak orang belajar Quran biar hidupnya senang. Ini ayat-ayatnya janji Allah pasti terjadi. Nah itu saya selalu ngajak. Buktinya apa? Ya saya. Tapi Pak Adipura kok kamu datang ke sini katanya hidupnya senang, kok pakai mobil Jimny tua? Ya itu tadi untuk mendekatkan zikir ya. Ini benar. Saya jujur mulai kemarin mulai nggak merasa bersyukur sama Allah. Karena dengan kenyamanan mobil-mobil yang saya pakai ketika saya syuting, itu membuat saya ngerasa biasa aja kan. Kalau naik mobil enak itu kan yang biasa aja. Sehingga suatu saat saya merasa kayaknya saya kurang bersyukur. Saya tidak memperlakukan mobil saya dengan baik. Sekarang setelah saya naik mobil ini kan, itu kan baru berasa. Ternyata mobil itu nyaman. Mobil saya kalau syuting agak panjang, gede, lebar, sehingga memang untuk nyimpan barang-barang baju dengan baju. Kalau saya jenuh, saya bisa nongkrong di belakang, bahkan bisa nonton, bisa ngapain, itu nyaman banget. Tapi saya nggak bisa nikmati. Karena nggak ada tadi tuh ya. Karena setiap hari pakai itu kan. Kadang-kadang kan kita juga nggak mensyukuri pasangan hidup kita. Dan sebelah kita tuh tahun-tahunnya apa. Bener nggak? Nah, kadang-kadang harus digedot dulu. Makanya saya sering nyuruh istri saya, yang kamu pergi dulu deh, jalan dulu deh, nengok anak kamu di Amerika kayak 5 bulan atau ke mana deh, biar saya tahu diri. Ketika nggak ada istri, nggak ada yang Indonesia mana. Berasa gitu ya? Ya pulang, nggak perjanjiannya 5 bulan. Itu saya memang dibikin, ya Allah, kehilangan tongkat. Saya lupa bahwa dia begitu berarti dalam hidup saya. Saya lupa keberadaan beliau begitu penting. Karena terlalu asik dengan dunia. Terlalu biasa jadinya gitu loh. Karena udah ada ini jadi kita nggak menghargai. Jadi kadang-kadang kita harus bisa menghargai ketika seseorang itu tidak ada. Betul. Itulah ketika ada mungkin kita ngeselin, ketika tidak ada, kamu itu ngeselin ini misalnya kan gitu. Mama manja kamu. Benar, memang benar. Istri itu memang luar biasa namanya istri. Bukan istri juga, suami juga dong. Suami istri lah, ini pasangan hidup lah. Iyalah, ini bapaknya agak cemburu. Iya, bapak dan istri gitu ya. Ini saya jadi penasaran Ustaz, dari tadi gitu ya. Kenalannya Ustaz. Tadi ngomongin tentang istri tercinta. Ikut nggak ini hari ini kebaikan? Oh enggak ya. Karena naik mobil itu mana mau. Dia bilang, sampai dia bilang, kamu tanggal berapa masuk Bali? Karena sampai Bali. Dia tanggal 4 saya jadi Bali sudah masuk. Jam 18. Jadi jam 18 saya sudah masuk Bali. Jadi mungkin tanggal 2 di Surabaya langsung menuju Jember. Tanggal 3 harus nyebrang. Karena tanggal 4-nya udah pengajian di Bali. Dia bilang, oke, di Bali saya langsung ikut naik pesawat dari sini. Ibu tahu kenapa? Karena Bali penuh godaan.
Iya. Makanya dijaga satpam khusus ya. Satpam keustatan gitu ya, bukan kepresidenan. Wah, ini Ustadz tahu nggak nih dalam pikiran Ustadz tadi waktu Ustadz bercerita, karena Ustadz ini seorang aktor gitu ya, aktor senior yang biasa saat naik mobil tua masuk ke Pacitan, kemudian lafal zikir, karena itu mobilnya. Saya tuh sampai mabuk bayangin liku-liku Pacitan jalannya. Padahal jenengan hanya gerak gitu aja, pasti dimabuk ini. Mabuk itu ketika ada perlawanan ketidaknyamanan. Tapi kalau menikmati yang gini, enjoy mah. Cucuk gitu enggak kan? Jadi enjoy ya. Apalagi kalau depan saya Pak Margono makin. Saya sama beda ya, ada bedanya ya. Sampai Madura saya sama beliau. Naik mobil tua itu juga? Enggak itu. Oh, enggak itu ya. Itu fasilitas pakai mobil beliau. Berarti biasa dong rasanya. Katanya kalau mobilnya bagus biasa rasanya. Makanya Bu, belum tentu yang jelek itu tidak nyaman. Ternyata nyaman gak nyaman itu adanya di dalam. Nah, jangan melihat penampilan kan gitu maksudnya. Ibu naik mobil mewah, ber-AC, tapi ibu lagi ribut sama suami ibu kayak di mana? Tapi ibu mungkin zaman dulu naik motor masih mesra-mesra, belum direm dikit, pada naik motor toh. Wah, kayaknya ini pernah deh gitu. Iya, jadi sebenarnya bukan naik apa, tapi beserta siapa. Ini makan nih Bu, dengan orang yang lagi ngeselin. Tapi ketika makan dengan orang yang dicintai, mandang matanya, makan itu nikmat. Jadi bukan di mana, tapi beserta siapa gitu ya, Masya Allah, selalu di hati lah gitu. Segera nambahkan sedikit. Boleh. Beliau ini kan seorang aktor ya, seorang